Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, mata kuliah Pendidikan Inklusi kelas 7 PAUD A, IAIN Purwokerto. Kelompok 5 ini beranggotakan 4 orang anak. Yang pertama adalah Arida Ayu Adanti, ada Astita Luki Mei Afrida, Aulia Safira Safitri, dan Ayu Wastia Linggambara. Pada presentasi kali ini, kami akan menyampaikan sedikit materi tentang kegiatan pembelajaran dalam pendidikan inklusi. Dalam materi ini terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama adalah tentang penempatan peserta didik, kemudian kedua tentang sistem pendidikan sekolah inklusi, ketiga tentang sertifikasi guru dan sekolah, dan yang terakhir adalah tentang kendala dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh para pemateri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wastia dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang penempatan peserta didik di sekolah inklusi. Dalam penempatan peserta didik, ini dilihat dari model pengelolaan kelas di sekolah inklusi tersebut. Yang pertama itu menurut Geniofarm ada kelas reguler, yaitu ABK belajar bersama dengan anak normal lainnya di satu kelas reguler yang sama dan menggunakan kurikulum yang sama. Yang kedua, itu ada kelas reguler dengan klaster. Dalam model ini, anak berkelainan belajar bersama dengan anak lain di kelas reguler dalam kelompok khusus. Nah, di dalam kelas klaster ini, anak ABK dibimbing, ada pendampingan khusus dari guru pembimbing khususnya. Kemudian nomor 3 ada kelas reguler dengan pull out. Dalam kelas ini anak berkelainan belajar dengan anak lain di kelas reguler. Namun dalam waktu-waktu tertentu mereka anak ABK tersebut ditarik dari kelas reguler untuk memasuki ruang sumber belajar bersama dengan guru pembimbing khusus. Kemudian nomor 4, kelas reguler dengan klaster dan pull out. Nah, ini gabungan dari kelas klaster dan kelas pull out, yaitu adanya pengelompokan khusus dalam kelas reguler itu untuk ABK, kemudian juga sewaktu-waktu anak ABK tersebut ditarik dari kelas reguler. Kemudian nomor 5 ada kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian. ABK belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar dengan anak normal lainnya di kelas reguler. Nah, yang terakhir, nomor 6 ini ada kelas khusus penuh. Pada model ini, anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Aulia. Terima kasih. Ya, saya Aulia Safira Safitri akan menerangkan tentang poin B yang penilaian di sekolah inklusif. Penilaian sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar siswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Penilaian bagi peserta didik berkebutuhan khusus sangat beragam jenis dan model yang dipakai disesuaikan dengan kompetensi dan indikator hasil belajar siswa yang ingin dicapai. Setiap materi dan tujuan penilaian tersebut ada 2 jenis penilaian, yaitu tes dan non-tes. Tes meliputi kegiatan tes lisan, tes tertulis, dan tes kinerja. Sedangkan dengan non-tes meliputi skala sikap, checklist, kuesioner, studi kasus, dan portofolio. Penilaian tersebut harus menjabarkan hasil belajar siswa, yaitu dengan memberikan gambaran mengenai keberhasilan siswa dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan perilaku selama pembelajaran dan kurikulum yang fleksibel. Menurut Kustawan, mengemukakan cara melaksanakan penilaian hasil belajar dalam setting pendidikan inklusif adalah
ada seperti melakukan asesmen awal, tengah, dan akhir. Yang kedua, melakukan penilaian hasil belajar secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, melakukan penilaian hasil belajar dalam suasana yang menyenangkan. Yang keempat, memberikan profil kemampuan siswa secara lengkap. Yang kelima, melakukan hasil penilaian secara berlanjut. Lalu yang keenam, melakukan penilaian secara adil yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Selanjutnya, menggunakan strategi yang mencerminkan kemampuan siswa secara otentik. Juga melakukan hasil belajar dengan menggunakan tes tertulis, observasi, kumpulan kerja siswa, unjuk kerja, produk, penguasaan, dan lain-lain. Selanjutnya juga ada mengadministrasikan penilaian hasil belajar siswa secara tepat dan efisien. Adanya penyesuaian dalam teknik saat melaksanakan penilaian hasil belajar. Dan adanya penyesuaian perangkat penilaian hasil belajar disesuaikan dengan kebutuhan khusus setiap individu. Ya, dan dalam sistem kenaikan kelasnya juga mengacu pada dua sistem, yaitu yang pertama, bagi peserta didik yang menggunakan kurikulum standar nasional, maka sistem kenaikan kelas didasarkan pada kriteria ketuntasan minimum atau biasa disebut dengan KKM yang telah ditentukan. Yang kedua, bagi peserta didik yang diterapkan kurikulum akomodatif di bawah standar nasional, sistem kenaikan kelas didasarkan pada usia kronologis. Kriteria ketuntasan minimum atau yang biasa disebut KKM itu yang digunakan untuk mengukur tingkat ketuntasan anak berkebutuhan khusus sebaiknya disesuaikan dengan jenis kebutuhan yang dimiliki peserta didik. Dengan demikian, semua peserta didik akan mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan aspek keadilan. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Astita. Sertifikasi guru adalah guru yang mendapatkan sertifikat berdasarkan kompetisi, kualifikasi dalam proses dia mengajar. Guru yang mendapatkan sertifikasi adalah guru yang telah melaksanakan 24 jam tatap muka dalam waktu seminggu. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembangunan Nasional yang membentuk Badan Akreditasi dan Mengajar di Daerah. Tujuan adanya sertifikasi guru adalah untuk meningkatkan tenaga kependidikan secara nasional. Menurut para ahli, tujuan adanya sertifikasi adalah untuk meningkatkan tenaga kependidikan dan untuk meningkatkan nama tenaga pendidikan di masyarakat secara profesional. Kemudian, materi yang keempat adalah tentang kendala-kendala dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Di antaranya ada 6 kendala dalam proses pendidikan inklusi. Yang pertama, yakni kurangnya pengetahuan guru tentang pendidikan inklusi dan praktiknya. Kemudian yang kedua adalah kurangnya kemampuan guru dalam menangani siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap guru pendamping khusus, yaitu guru yang mendampingi siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas. Kemudian yang keempat adalah karakteristik siswa yang sangat bervariasi sehingga membuat guru harus menangani anak-anak yang beragam. Kemudian yang kelima, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pembelajaran. Kemudian yang keenam, kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua sehingga seringkali terjadi ketidaksinkronan pembelajaran yang diajarkan di sekolah dengan yang di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah pemaparan materi dari kelompok 5. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kami, yakni pada dasarnya, inklusi sosial dalam konteks pendidikan adalah menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnik, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, pola hidup, kondisi fisik, kemampuan, dan lain sebagainya. Sekolah merupakan tempat di mana semua siswa merupakan anggota yang utuh, mempunyai perasaan terhubungkan dengan teman-temannya,
memiliki akses terhadap kurikulum pendidikan umum yang sesuai dan bermakna, serta memperoleh dukungan untuk keberhasilannya. Ya, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.